minimal tuh ya ada beberapa aturan main yang memang harus dilaksanakan tuh tadi. Yang pasti harus lapor. Ya. Ya gimana kalau nggak tahu lalu ya nggak terkendali itu Ya. yang jadi kacau gitu. Ini yang menurut Pak Haryo ini areal lahan yang dibakar, tapi memang sudah dipersiapkan dengan matang. Jadi di sana tuh lihat tuh ada drum, ada skat. Ini udah dibersihkan. Ya, jadi api ke sana. Menyiapkan tong juga itu untuk Ya. air. Betul. Dan bersih sekali Pak ya. Oke. Bersih sekali nih. Ini habis ini. Habis. Padi ini nyaman. Jadi kalau untuk nanam padi pas bersih. Udah mulai tuh 3-4 hari lah. Ya. Ini dusun. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pongi. Alhamdulillah hari ini kita berada di Kecamatan Naela, tepatnya di dusun apa Pak? Ayo. Sengalang ya Pak. Desa Sengalang. Desanya Lempai Jaya. Pelempai Jaya dusunnya. Nah, tepat kami duduk di sini adalah lokasi bekas kebakaran lahan yang memang sebenarnya terkait dengan pembakaran lahan ini sebuah hal yang terjadi setiap tahun, dan kami di sini sesuai dengan surat perintah tugas sebenarnya terkait dengan identifikasi lokasi rawan kebakaran hutan di wilayah kerja UPT KPH wilayah Melawi. Kebetulan kami berkolaborasi dengan Bapak Haryo Pamungkas, Kasih Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat KPH Melawi, dengan kawan-kawan di belakang termasuk brigade ya, ada. Itu staf-stafnya Pak Haryo. Nah, di sini kita akan coba berdiskusi lah terkait dengan masalah karhutla ini. Jadi Pak Haryo, kalau kita lihat ya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini di Kalimantan Barat ini kan memang setiap tahun terjadi. Nah, ini sebenarnya faktor penyebab itu apa Pak Haryo? Yang pertama lah ya, yang memang pola masyarakat, kebiasaan masyarakat membuka ladang dengan cara membakar. Artinya ini memang sudah menjadi tradisi lah ya, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Bahkan sudah ada aturan main terkait pembukaan lahan dengan cara membakar di sini, yaitu Perda Kalbar nomor 1 tahun 2022 dan Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2020. Memang semua itu sebetulnya mengadopsi dari kearifan lokal Bapak. Kearifan lokal yang dijalankan oleh masyarakat adat lah, khususnya di situ, tentang pembukaan lahan dengan cara membakar. Ada poin penting lah di situ. Yang pertama yaitu membuka lahan itu untuk komoditas pertanian Pak. Ya. Dalam hari ini pertanian padi, jagung, termasuk sayur-sayuran. Dan kalaupun sawit itu tidak terakomodir di dalam aturan itu. Karena tidak ada kearifan lokal buka sawit nanam sawit di situ gitu. Satu. Terus yang kedua memang cuaca juga ini Pak. Karena memang di tahun ini kita ini ada El Nino juga ya. Yang notabene memang udah 3 minggu lah ini udah mulai terasa tidak ada hujan dan sebagainya. Ya disitulah biasanya pas juga momennya di bulan-bulan yang memang masyarakat itu waktunya membuka lahan. Nah disitulah
Ya mungkin himbauan saja juga lah bagi masyarakat. Ya kalau membuka lahan tentunya kan sudah ada aturan main, gotong royong, membuat sekat bakar dan sebagainya. Termasuk limbah-limbah vegetasi itu bisa dimanfaatkan yang lainnya. Iya. Kayu-kayu besar ketika itu dibakar kan berpotensi terjadinya merembet kemana-mana Pak api Iya. itu. Ya itu mungkin bisa dimanfaatkan ke yang lainnya dan sebagainya. Itu banyak hal lah yang bisa kita lakukan bersama-sama. Itu sih mungkin doanya Pak. Iya, Pak Aryo. Jadi memang sih sebenarnya itu peraturan gubernur atau peraturan daerah Awalnya ya? 103 peraturan Pak. Gubernur 103 tahun itu ya, 2020 tuh. dan sekarang sudah diubah menjadi peraturan Peraturan daerah. daerah Pak ya. Nggih. Nah, dan itu kan memang kalau terkait dengan peraturan daerah itu tidak boleh di lahan gambut Pak ya. Ya, Dan daerah kita Melawi ini pas kebetulan memang adalah daerah tanah mineral ya Pak ya. ya. Nah, tapi sebenarnya sekarang itu tuh Pak, kalau saya melihat terkait dengan pembakaran lahan, itu biasanya kan masyarakat itu terjadi pembakaran lahan di areal yang secara turun-temurun memang dimanfaatkan mereka untuk areal perladangan ya, sesuai dengan peraturan daerah itu kan areal pertanian ya Pak ya, untuk ladang padi, palawija dan sayur-sayuran, tidak diperbolehkan untuk ya kebun sawit sebenarnya. Sawit, bangunan dan sebagainya. Iya dan sebagainya. Nah sekarang ini nih kan sepertinya terjadi apa ya perubahan ya, karena masyarakat sekarang itu lebih cenderung dengan komoditi lah ya, ibaratnya mana komoditi yang memang betul-betul laku di pasaran dan mempunyai harga pasar yang menjanjikan. Jadi sekarang itu pembakaran lahan itu banyak dijadikan areal-areal pertanian, perkebunan seperti kelapa sawit. Nah, melihat hal ini sebenarnya bagaimana Pak Haryo? Ya, itulah salah satu yang harus kita lakukan, memang melakukan sosialisasi terkait aturan main yang ada. Ya mungkin masyarakat ini banyak yang belum mengetahui Pak terkait tata cara yang sebenarnya harus bagaimana dan sebagainya. Yaitu memang tugas kita bersama untuk memberikan penyadartahuan kepada masyarakat. Tentunya ketika itu tidak sesuai dengan aturan main, sudah ada Pak namanya sanksi-sanksi yang harus dijalani di situ. Nah, terkait peraturan daerah dan peraturan bupati di sini, sanksi yang pertama memang harus melalui skema ini Pak, aturan adatnya Pak, karena ini mengadopsi kearifan lokal ya, jadi adat yang main lah. Betul. Ketika nanti tidak ketemu disanksi adat dan sebagainya, itu nanti baru arahnya ke hukum positif dan sebagainya. Dan itu sudah dijelaskan secara rinci di aturan main itu. Iya betul. Itu sih Pak. Iya. Nah sekarang kan masyarakat ini memang aneh sebenarnya kalau menurut saya ya. Jadi areal kebun yang udah ada misalnya kan karet, lalu mau diganti dengan sawit, ditebangin lah itu pohon-pohon karet, lalu dibakar. Dan juga sebenarnya pembukaan lahan yang baru seperti areal-areal yang kita ini nih, coba dilihat tuh dan bekas-bekas kebakar tuh. Jadi ini kan daerah-daerah tepi jalan nih. Ya, seperti hal-hal seperti ini kan memang betulan ini di APL ya. Tapi rasanya kalau memang tidak dilakukan dengan cara seperti yang diatur dalam peraturan daerah itu, misalnya pemberitahuan Pak, ya pemberitahuan dulu kepada perangkat desa kecamat, nah kita koordinasi lah dengan segala macam instansi yang berkepentingan di sini. Nah itu mungkin terkendali lah pastinya harapan kita itu. Nah selama ini yang terjadi Pak, memang belumkah mereka menerapkan hal-hal seperti itu? Ya mungkin beberapa tempat sih sudah Pak ya. Tapi ya itu tadi Pak, kita pernah melakukan sosialisasi terkait waktu itu masih Pergub ya, Pergub 103 2020. Kita pernah sosialisasi itu pertama di Polres waktu itu. Dan muncul inisiasi adanya Pergub
44 tahun 2020 itu yang langsung ditindaklanjuti itu kita pertama itu. Terus tahun 2021 kita juga pernah sosialisasi Perbup 103 dan peraturan Bupati 44 tahun 2020 itu di pendopo rumah jabatan Bupati. Itu kita juga sudah pernah dengan pesertanya itu hampir semua kepala desa kita undang, camat, kapolsek, dan ramil, dan OPD terkait. Itu sudah pernah kita lakukan di tahun 2021. Itu pas kalau nggak salah awal puasa malah. Nggih, betul, karena memang kita ngatur waktunya, lalu lah ketemunya itu pas awal puasa. Dan itu kita sudah termasuk kita kolaborasi dengan Manggala Agni, terus BPBD, termasuk TNI Polri lah. Kita sudah pernah melakukan. Di tahun 2020 kita sosialisasi di tingkat kecamatan juga sudah, bahkan di Kecamatan Ela pun juga sudah pernah kita. Dan di UPT KPH Melawi ini Pak, kemarin itu areal-areal yang paling banyak hotspotnya lah ya, atau titik apinya itu selain di Ela Ilir ini di mana lagi? Ya kebetulan banyak juga di Menukung itu Menukung, juga langganan, termasuk daerah Blimbing. Iya. Kebetulan memang di Blimbing itu ada satu area yang memang dia rawa Pak. Iya, yang pernah kejadian karhutla tahun 2019 di PT Rapi itu. Nah itu dia. Itu karena memang kondisinya juga rawa kayak gitu kan, potensial sekali. Kondisinya juga kurang lebih sama kayak tahun ini. Ya kita harapannya itulah tidak terjadi lagi lah ya, hal-hal yang seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Ini kan kemarin di bulan Juli Agustus ya Pak ya, paling banyak ya. Nah ini prediksi dari BMKG terkait dengan perubahan cuaca ini gimana Pak? Ya kemarin sih kita juga 2 minggu lalu ya kita ketemuan dengan OPD terkait juga dengan Manggala Agni, BPBD dan BMKG di kantor BMKG kebetulan. Nah, waktu itu acaranya Coffee Morning, ya kita pun juga diberikan informasi oleh BMKG bahwa untuk El Nino ini kemungkinannya sampai akhir September. Akhir September Pak ya. Iya, nanti akan di ya. akhir pertengahan ke akhir itu sudah mulai melandai. Curah hujan sudah mulai meningkat dan sebagainya. Kita harapannya gitu Pak. Oke, kalau ini kan udah akhir Agustus kondisinya kayak gini, ini masih sebulan lagi ini masih lama benar. Ya kita harapannya gitu. Ya intinya sih himbauan kami kepada masyarakat, ya tolonglah ketika melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar itu ya aturan main itu benar-benar dilaksanakan. Kita tidak ingin lah nanti masyarakat terlalu terkena sanksi adat, apalagi kena di sanksi hukum positif Pak. Ya kan kasihan gitu Pak. Ya mungkin itu sih himbauan kami. Iya sih Pak Haryo, kalau kita di Pontianak sih kemarin itu tuh ya belum sempat lah terjadi asap yang sangat tebal. Ada tapi belum sampai menyesakkan dada, tapi sempat anak-anak diliburkan sekolah. Tapi kalau soal debu ya luar biasa lah, rumah banyak ketiban debu. Jadi sebenarnya inti daripada itu sebenarnya kita ingin berpositif thinking saja lah ya. Jadi bahwa memang apakah itu terkait dengan diberlakukannya aturan itu sudah memberikan efek yang benar-benar bisa mengontrol dan pengendalian kebakaran hutan, atau justru malah karena tindakan kita ini dalam hal pencegahan terkait karhutla ini yang memang betul-betul maksimal dalam rangka jangan sampai timbul lah memang tragedi lah kalau saya sebut tuh, kalau asap itu tuh dengan bencana seperti itu yang membuat kita juga repot sih sebenarnya. Jadi memang harapannya sih sebenarnya dengan aturan ini ya terkendali lah ya semuanya ya Pak ya.
Ya memang ya mungkin poin pentingnya itu sebetulnya lebih ke tindakan. preemptif dan preventif. Makanya kita seringkali melakukan sosialisasi disertai dengan kegiatan patroli oleh kawan-kawan brigade kami, Pak. Itu rutin Pak ya kalau Iya, patroli itu Pak kami, ya. ya. Mereka ini posisinya sekarang ke arah Sungai Tebelian, memang tugasnya ke arah sana. Dan ini juga nanti akan kita rolling terus, Pak. Nah, nanti termasuk ketika kita mendapatkan perintah melakukan kurun cek dan sebagainya, ada titik hotspot yang dengan tingkat kepercayaannya tinggi dan sebagainya, itu yang menjadi prioritas kami juga. Jujur saja memang dengan luasnya wilayah kerja KPH Melawi ini kan dengan jumlah personel kami yang terbatas ya. Makanya kami seringkali melakukan konsolidasi, koordinasi dengan OPD terkait, dengan pihak terkait, dan kita juga ada satgas juga, Satgas Karhutlah di Kabupaten Melawi, dan itu tentunya kita seringkali koordinasi di situ, gitu, Pak. Terkait dengan Pak, kalau ya perizinan seperti perkebunan, kemudian PBPH yang betul, ada di siap. UPT ini. Makanya itu tadi seperti yang kita sampaikan, jauh hari sebelum kita memasuki musim kemarau seperti ini pun kita juga melakukan himbauan kepada pemegang izin, baik itu izin kehutanan maupun izin perkebunan, Pak. Bahkan kita juga seringkali melakukan pengecekan sarpras. Ya, itu penting sekali itu, Pak. Seperti himbauan yang arahan dari Kepala Dinas LHK Provinsi juga ya, intinya untuk persiapan kita menghadapi musim kemarau. Ya, siap. Itu, Pak. Kita sudah melakukan itu beberapa tahun terakhir, termasuk di tahun ini. Oke, baik Pak Haryo, terima kasih informasinya ya. Semoga lah di tahun-tahun berikutnya kebakaran hutan dan lahan ini bisa tetap terkendali lah. 2-3 tahun, walaupun sebenarnya banyak dibantu oleh kondisi iklim ya Pak. Iya, siap, betul. Terus mungkin Jangan tambahan sampai, juga Pak, satu lagi yaitu tadi terkait kearifan lokal seperti ini, mungkin banyak lah ya yang bisa kita manfaatkan terkait limbah vegetasinya. Iya, betul. Seperti yang kita lihat di sini lah ya, dengan ya. Limbah vegetasi batang-batang besar yang ternyata juga tidak bisa terbakar habis, ini kan juga berpotensi ketika melakukan pembakaran lahan. Nah, itu bisa kita manfaatkan kayak pembuatan cuka kayu dan sebagainya, atau mungkin untuk kayu perkakas dan sebagainya. Artinya itu ya bagaimana kita memanfaatkan lah hasil limbah vegetasi dari pembukaan lahan ini. Selama dia di APL dan di kebun sendiri ya Pak ya. Siap. Aman lah sudah. Legalitas Betul, itu. Betul. Iya. Betul, Pak. Oke. Baik sahabat Pongi, demikian obrolan singkat kita dengan Pak Haryo, Kasih Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPH Melawi. Demikian, salam lestari. Jos. Dadan. Dadah. Hancur sudah.